Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat melanjutkan kembali perkuliahan pada mata kuliah Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan Konseling Gizi. Pada pembahasan kita hari ini, kita akan membahas tentang pengantar KIE dan konseling gizi. Nah, kita akan membahas tentang definisi KIE itu apa. Kepanjangan dari KIE yaitu Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. Baik, kita akan bahas komunikasi terlebih dahulu. Komunikasi adalah pertukaran pikiran atau keterangan dalam rangka menciptakan rasa saling mengerti dan saling percaya demi terwujudnya hubungan yang baik antar seseorang dengan orang lain. Nah, jadi itu ya, komunikasi, pertukaran pikiran ataupun keterangan dalam rangka menciptakan rasa saling mengerti. Kemudian informasi. Nah, di mana informasi ini suatu hal pemberitahuan yang diberikan kepada seseorang atau media kepada orang lain sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian ada edukasi, di mana edukasi ini selanjutnya ada edukasi. Nah, di mana edukasi ini secara umum suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis, terencana dan terarah dengan partisipasi aktif dari individu ke kelompok maupun masyarakat untuk memecahkan masalah masyarakat sosial, ekonomi, dan budaya. Jadi itu singkatan dari KIE dan definisi dari komunikasi, informasi, dan edukasi. Baik, kita akan masuk ke pembahasan konseling gizi, di mana di sini kalian bisa lihat konseling gizi di sini merupakan salah satu bagian dari pendidikan gizi yang bertujuan membantu masyarakat, kelompok, atau individu untuk menyadari dan mampu mengatasi masalah kesehatan dan gizi yang dialami. Nah, di sini ada menurut Suparyasa, di mana konseling merupakan suatu proses komunikasi dua arah atau interpersonal antara konselor dan klien untuk membantu klien dalam mengenali, menyadari, dan akhirnya mampu mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi masalah gizi yang dihadapi. Kemudian ada menurut Kamus Gizi. Nah, di mana konseling gizi adalah proses komunikasi dua arah antara konselor dan pasien atau klien untuk membantu klien dalam mengenali dan mengatasi masalah gizi. Nah, konselor di sini adalah ahli gizi yang bekerja membantu klien mengenali, menyadari, mendorong, dan mencari dan memilih solusi pemecahan masalah. Kemudian menurut Persagi, bahwa konseling gizi tersebut adalah suatu bentuk pendekatan yang digunakan dalam asuhan gizi untuk menolong individu dan keluarga dalam memperoleh pengertian lebih baik tentang dirinya dan permasalahan gizi yang dihadapi. Nah, demikian konseling gizi adalah suatu proses memberi bantuan kepada orang lain dalam membuat suatu keputusan atau memecahkan suatu masalah melalui pemahaman fakta-fakta, harapan, kebutuhan, dan perasaan klien. Jadi, kata kunci dari konseling gizi di sini adalah suatu proses memberi bantuan kepada orang lain dalam memecahkan suatu masalah, sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan dan perasaan klien. Nah, di sini bisa lihat ada gambar atau contoh kegiatan konseling. Kemudian tujuan dari konseling gizi itu secara umum yaitu membantu klien dalam upaya mengubah perilaku yang berkaitan dengan gizi sehingga dapat meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan klien.
meliputi perubahan pengetahuan, perubahan sikap, dan perubahan tindakan. Dalam konseling gizi terjadi proses komunikasi dua arah, memberikan kesempatan konselor dan klien saling mengemukakan pendapat. Konselor di sini memberikan informasi dan arahan yang positif yang dapat mengubah informasi negatif. Jadi itu ya tujuan dari konseling. Ada tujuan konseling gizi menurut Suaryasa. Di sini dapat membantu klien dalam mengidentifikasi dan menganalisis masalah klien. Kemudian menjadikan cara-cara hidup sehat di bidang gizi sebagai kebiasaan hidup klien. Kemudian meningkatkan pengetahuan dan kemampuan individu atau keluarga klien tentang gizi. Sasaran konseling gizi tersebut pada siapa sih? Di sini sasaran konseling dapat ditinjau dari berbagai segi. Ditinjau dari segi umum, konseling dapat dibedakan menjadi konseling anak-anak, konseling remaja, konseling orang dewasa, dan konseling orang lanjut usia. Konseling saat ini tidak hanya diperlukan oleh individu yang mempunyai masalah, tetapi diperlukan juga oleh individu yang sehat ataupun individu yang ingin mempertahankan kesehatan optimal atau dalam kondisi berat badan ideal. Jadi bukan hanya orang yang sakit ya yang boleh melakukan konseling gizi, tetapi orang yang sehat juga itu perlu mendapatkan konseling gizi. Kemudian kita masuk ke tempat dan waktu konseling. Nah, di sini bisa dilihat ada konseling dapat dilakukan di mana saja. Misalnya di rumah sakit, di posyandu, di poliklinik, di puskesmas, atau tempat lain yang memenuhi beberapa syarat. Di sini ada syarat yang pertama, ruangan tersendiri. Kemudian tersedia tempat atau meja, lokasi mudah dijangkau oleh klien, ruangan memiliki cukup cahaya dan sirkulasi udara yang dapat mendukung kegiatan konseling, cukup terang dan tidak pengap atau tidak. Itu memberikan rasa aman kepada klien sehingga klien dapat berbicara dengan bebas tanpa didengar dan diketahui orang lain. Biasanya ini bentuk privasi ya. Jadi hanya antara konselor dan si pasien yang boleh mengetahui apa saja masalah yang dihadapi oleh pasien tersebut. Kemudian ada nyaman. Nah, nyaman di sini membuat suasana yang mendukung proses konseling. Terutama mereka nyaman ketika mereka menyampaikan suatu permasalahan tanpa adanya tekanan perasaan atau psikis. Kemudian tempat untuk ruang tunggu bagi klien, sehingga bila klien yang berkunjung ramai bisa menunggu dengan nyaman. Kemudian tenang, di mana tenang di sini tidak bising dari suara atau kegaduhan akan mendukung proses konseling tersebut. Waktu yang dibutuhkan antara 30 sampai 60 menit. 30 menit pertama untuk menggali data, selebihnya untuk diskusi dan pemecahan masalah. Jika terlalu lama, klien akan bosan. Jadi, perlunya konselor hendaknya dapat mengendalikan waktu berlangsungnya proses konseling. Jadi, tidak terlalu lama. Kemudian kita masuk manfaat konseling antara lain, yaitu dapat membantu klien untuk mengenali permasalahan kesehatan dan gizi yang dihadapi. Kemudian membantu klien mengatasi masalah. Mendorong klien untuk mencari pemecahan masalah. Kemudian mengarahkan klien untuk memilih cara yang paling sesuai baginya. Membantu proses penyembuhan penyakit melalui perbaikan gizi klien. Jadi itu manfaat dari konseling. Konselor di sini berperan penting dalam membantu masalah si pasien untuk memperbaiki kesehatan gizi si pasien tersebut.
Kemudian ada komunikasi dalam konseling, di mana komunikasi di sini merupakan suatu proses penyampaian pesan baik berupa perasaan, pikiran, ide ataupun pendapat melalui kata-kata, gerak ataupun isyarat atau simbol dari pemberi pesan kepada penerima pesan. Nah, konseling merupakan komunikasi dua arah yang terjadi antara konselor dan klien. Komunikasi di sini memberikan kesempatan kepada dua pihak untuk saling bertanya jawab, saling menanggapi, menggalikan informasi, mengklarifikasi permasalahan yang dihadapi. Di sini bisa dilihat pada gambar, di sini ada pesan atau proses, yaitu ada sumbernya, sasaran, kemudian ada saluran atau media, itu bagian dari feedback, unsur-unsur dalam komunikasi. Nah, di mana sumber pesan di sini kita bisa lihat konselor yang memberikan pesan kepada klien sebagai penerima pesan. Nah, kemudian klien menafsirkan pesan yang diterima. Komunikasi yang baik atau berhasil bila pesan yang diberikan oleh sumber sama dengan pesan yang diterima oleh sasaran atau klien. Jadi ada persamaan persepsi ya. Dalam gambar di sini bisa dilihat yang diterima sama dengan yang diberikan di gambar dengan lingkaran yang berimpitan. Nih, bagian sini proses pesan. Kemudian dua daerah yang berimpitan adalah daerah di mana pesan belum dipersepsi atau diartikan sama atau belum dipahami sama oleh sasaran atau klien. Untuk memperbesar daerah yang berimpitan atau pesan dipahami sama, sumber pesan konselor harus mengenal situasi dan kondisi sasaran atau klien dan mengemas pesan sedemikian rupa sehingga sasaran dapat lebih mudah memahami pesan yang diberikan oleh sumber atau konselor. Makanya tadi adanya feedback saluran atau media sehingga antara si pasien dan konselor tersebut menyamakan persepsi atau satu arah pemikirannya. Kemudian dalam prinsip-prinsip komunikasi konseling di sini ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, tentukan tujuan komunikasi. Sebelum memulai proses konseling, biasanya konselor itu menanyakan tujuan dari klien datang ke tempat konseling itu apa. Kemudian pahami isi pesan yang akan disampaikan dalam komunikasi tersebut. Selanjutnya, samakan persepsi terlebih dahulu agar bisa berbicara dan berkomunikasi. Selanjutnya, gunakan komunikasi verbal ataupun non-verbal untuk mencapai tujuan komunikasi. Gunakan alat bantu atau media yang tepat sesuai kebutuhan, misalnya bisa leaflet, poster, brosur, dan lain-lain. Berikan informasi secukupnya, tidak berlebihan ataupun tidak kurang, sesuai situasi dan keadaan penerima pesan. Selanjutnya, cara-cara memperoleh umpan balik dari klien. Dalam proses konseling, ada proses komunikasi dua arah, tidak selalu berjalan dengan baik. Sering ditemukan klien atau penerima pesan dengan baik tidak memberikan respon yang kita inginkan. Sehingga dalam proses konseling sulit ditentukan permasalahan klien yang sebenarnya dan solusi serta keputusan yang harus ditentukan klien. Nah, di sini beberapa cara yang dapat membantu dalam proses respon atau umpan balik dari klien. Kita bisa lihat memberikan kesempatan kepada klien untuk bertanya, mengajukan pendapat dan menceritakan pengalaman. Kemudian mengajukan pertanyaan atau meminta penjelasan kembali kepada klien untuk mengetahui pemahaman klien tentang informasi yang telah diberikan. Apakah sudah paham atau jelas dengan penjelasan yang disampaikan oleh konselor. Kemudian meminta klien untuk meringkas informasi yang telah disampaikan. Nah, di sini kita lihat ada perbedaan antara konseling dan konsultasi,
di mana secara sekilas konseling konsultasi kelihatannya sama, bahkan sering disamakan artinya. Namun jika kita lihat dengan saksama, maka antara konseling dan konsultasi terdapat perbedaan. Sini ya, kita lihat perbedaan dari segi aspek konseling dan konsultasi. Nah, di mana tujuan dari konseling sini adalah membantu klien dalam mengidentifikasi dan menganalisis masalah serta memberikan alternatif pemecahan masalah. Sedangkan konsultasi, di mana konsultasi ini mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang dihadapi klien. Jadi perbedaannya yaitu kalau konsultasi tanpa adanya klien mampu menentukan keputusan dalam memecahkan atau mengatasi masalahnya. Kemudian sasaran. Sasarannya sama di sini, konseling dan konsultasi sama-sama individu. Dari segi aspek proses, di mana konseling di sini diawali dengan proses menggali informasi. Dalam hal ini, konselor harus mempunyai keterampilan mendengar, mempelajari dan membangun percaya diri agar klien mampu mengambil keputusan dalam mengatasi masalahnya sendiri. Sedangkan dari konsultasi, konsultan membantu klien untuk memecahkan masalah sesuai dengan masalah yang dihadapi klien. Jadi ada poin-poin perbedaan antara konseling dan konsultasi pada aspek proses. Kedudukan atau hubungan konseling gizi di sini yaitu kedudukan antara konselor dengan klien adalah horizontal atau sejajar, yaitu posisi konselor dapat sebagai pemberi dan penerima pesan. Kemudian klien juga dapat berperan sebagai pemberi dan penerima pesan. Sedangkan konsultasi di sini vertikal, yaitu kedudukan konsultan lebih tinggi dari klien. Yang dihadapi konsultan adalah masalah klien. Jadi itu pengantar KIE dan konseling gizi kita. Perbedaan dari komunikasi, informasi, dan edukasi itu seperti apa. Kemudian konseling gizi yang harus diperhatikan antara konselor dan klien itu seperti apa, sehingga dapat menyatukan persepsi dan dapat menyelesaikan masalah atau memecahkan masalah pada si pasien tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.